Ada perpisahan yang tidak diiringi teriakan. Tidak ada drama, tidak ada tuntutan. Hanya satu orang yang memilih pergi dengan tenang. Dan justru perpisahan seperti inilah yang paling sulit dilupakan. Kamu tidak memaki, tidak memohon, tidak berusaha membuatnya menyesal. Kamu hanya berhenti bertahan. Dan tanpa kamu sadari, itu adalah awal dari penyesalan terberat yang akan dia alami. Karena orang tidak selalu menyesal kehilangan orang yang ribut. Mereka menyesal kehilangan orang yang diam-diam setia, yang tetap hadir saat tidak diwajibkan, yang bertahan saat tidak dipaksa. Saat kamu pergi dengan tenang, dia tidak langsung merasa kehilangan. Yang ada justru kelegaan palsu, ruang yang terasa ringan, ego yang merasa menang. Dan disitulah penyesalan mulai bekerja. Pelan-pelan, perpisahan tanpa drama, tidak memberi dia momen untuk membela diri. Tidak ada kesempatan untuk merasa benar. Yang tersisa hanya ruang sunyi, tempat ingatan mulai berbicara. Kamu pergi tanpa meninggalkan luka terbuka, tapi justru itulah yang paling menyakitkan. Karena luka yang tidak berdarah, seringkali sembuh paling lama. Video ini bukan untuk membuat siapapun kembali. Bukan untuk mengungkit dendam. Ini tentang memahami kenapa kepergian yang tenang lebih mengguncang daripada ribuan kata. Kalau kamu pernah memilih pergi dengan kepala tegak dan hati yang diam, duduklah sebentar. Mungkin ini bukan tentang dia. Mungkin ini tentang kamu yang akhirnya memilih dirimu sendiri. Poin 1, fase pertama, dia mengira kamu akan kembali. Di awal kepergianmu, dia tidak panik. Tidak ada rasa kehilangan yang besar. Tidak ada kecemasan yang mendesak. Yang ada hanya satu keyakinan. Kamu akan kembali. Karena selama ini, kamu selalu kembali. Setiap kali dia menjauh, kamu yang mendekat. Setiap kali dia diam, kamu yang bertanya. Kehadiranmu sudah terlalu konsisten untuk dianggap berakhir. Kepergianmu yang tenang, tidak dia baca sebagai akhir. Dia mengira itu hanya jeda, hanya emosi sesaat, hanya caramu menenangkan diri, sebelum akhirnya muncul lagi. Dan di fase ini, dia tidak merasa bersalah. Justru sebaliknya, ada rasa menang, seolah dia berkata dalam hati, tenang saja, dia pasti balik. Dia tidak akan benar-benar pergi, karena kamu tidak marah. Dia tidak merasa bersalah, karena kamu tidak menuntut. Dia tidak merasa kehilangan, karena kamu tidak ribut. Dia tidak merasa perlu berubah. Inilah ironi paling kejam, dari pergi dengan tenang. Kepergianmu terlalu bermartabat untuk dianggap serius. Oleh ego yang terbiasa dimenangkan, dia tetap menjalani hari seperti biasa. Masih tertawa, masih sibuk, masih merasa hidupnya baik-baik saja. Karena dia percaya, kamu hanya menjauh, bukan benar-benar melepaskan. Dan di saat inilah, penyesalan mulai menabung waktu. Diam-diam, tanpa suara. Karena kehilangan yang paling berat, bukan yang langsung terasa, tapi yang disadari saat semuanya sudah terlambat. Dia belum rindu, belum menyesal, belum sadar. Tapi satu hal sudah berubah. Kamu tidak lagi di tempatmu. Dan ketika dia sadar bahwa kamu benar-benar tidak kembali, itulah awal dari fase yang jauh lebih menyakitkan. Poin 2. Saat dia mulai mencari, tapi kamu sudah tidak ada. Awalnya dia tidak sadar bahwa ada yang berubah. Dia masih mengira kamu hanya sedang diam, sedang menunggu, sedang memberi ruang. Tapi waktu berjalan, dan kamu tidak kembali. Di titik inilah, dia mulai mencari. Bukan karena rindu sepenuhnya, tapi karena ada kebiasaan yang tiba-tiba hilang. Pesan yang tidak masuk, nama yang tidak muncul, perhatian yang tidak lagi tersedia. Dia membuka ponselnya lebih sering dari biasanya, bukan untuk menemuimu, tapi untuk memastikan kamu masih di sana. Dan saat tidak ada kegelisahan kecil yang mulai tumbuh. Dia mulai mengingat hal-hal sepele yang dulu dia anggap biasa. Cara kamu menanyakan harinya, cara kamu mendengarkan, tanpa memotong. Hal-hal kecil yang tidak terasa penting. Saat masih ada, tapi terasa besar. Saat menghilang, di fase ini, ego masih bekerja. Dia berkata pada dirinya sendiri, dia cuma sibuk. Dia pasti akan muncul lagi. Dia hanya butuh waktu. Tapi di balik itu, ada perasaan yang sulit disangkal. Kehilangan mulai terasa. Dan kehilangan itu datang tanpa drama. Tidak ada perpisahan resmi. Tidak ada kata terakhir. Hanya ruang kosong yang semakin nyata. Dia mulai bertanya dalam diam, kenapa dia benar-benar pergi? Apa aku terlalu yakin? Apa aku terlalu tenang?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak meminta jawaban darimu. Mereka menghantui pikirannya sendiri. Di fase ini, penyesalan belum sepenuhnya muncul. Yang ada baru kesadaran kecil. Kamu tidak lagi mudah dijangkau. Dan saat seseorang yang dulu selalu ada, tiba-tiba tidak bisa ditemukan, itulah saat ketenangan mulai runtuh. Poin 3, saat rindu datang terlambat dan ego mulai retak. Rindu itu aneh. Ia jarang datang saat segalanya masih bisa diperbaiki. Ia muncul justru ketika kesempatan sudah perlahan tertutup. Dan itulah yang dia rasakan sekarang. Di titik ini, dia tidak lagi sekadar mencari. Dia merindukan. Bukan rindu yang romantis, tapi rindu yang gelisah. Rindu pada kehadiran yang dulu dianggap pasti. Rindu pada seseorang yang tidak pernah dia jaga karena dianggap tidak akan pergi. Ego yang sebelumnya berdiri kokoh mulai menunjukkan retaknya. Dia mulai bertanya, bukan dengan suara keras, tapi dalam hati, kenapa aku membiarkan dia pergi? Kenapa aku merasa baik-baik saja dulu? Kenapa aku terlalu yakin? Rindu ini tidak memberinya kenyamanan, ia justru membuatnya gelisah. Karena rindu yang terlambat tidak membawa harapan, hanya kesadaran. Dia mulai menyadari satu hal penting. Kepergianmu bukan gertakan, bukan cara untuk diperhatikan, bukan strategi untuk dikejar. Itu keputusan, dan keputusan yang dibuat dengan tenang biasanya tidak mudah dibatalkan. Di fase ini, dia mulai memeriksa ulang ingatan, bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mencari kesalahan. Kalimat-kalimat yang dulu dia abaikan, isyarat-isyarat yang dulu dia anggap sepele, kesabaranmu yang dulu dia manfaatkan. Dan disitulah rasa sesal mulai mengambil bentuk, bukan ledakan, bukan tangisan, tapi penyesalan sunyi, yang datang setiap kali dia menyadari bahwa kamu tidak lagi di sana untuk memaafkan. Ego masih berusaha bertahan. Dia belum menghubungimu, belum meminta maaf, belum mengaku salah, tapi retaknya sudah jelas. Karena ketika seseorang mulai rindu tanpa tahu cara kembali, itu berarti kendali sudah mulai hilang. Dan fase ini bukan puncak penyesalan. Ini baru awal dari kesadaran yang lebih menyakitkan. Kesadaran bahwa kehilangan ini tidak bisa diulang. Poin 4, saat dia sadar kehilangan tapi tidak tahu cara mengakuinya. Di fase ini, dia sudah tahu satu hal dengan jelas. Kamu benar-benar hilang. Bukan sibuk, bukan menjauh sebentar, bukan menunggu dia berubah. Kamu pergi. Dan kesadaran itu datang terlambat. Yang membuat fase ini menyakitkan, bukan hanya kehilanganmu, tapi ketidakmampuan untuk mengakuinya. Ego masih berdiri, meski sudah rapuh. Dia tahu dia salah, dia tahu dia lalai, tapi dia tidak tahu bagaimana cara mengatakan itu tanpa meruntuhkan harga dirinya sendiri. Menghubungimu terasa berat, bukan karena dia tidak mau, tapi karena dia takut jawaban yang tidak datang. Atau lebih menyakitkan lagi, jawaban yang dingin. Dia mulai membayangkan semua kemungkinan. Bagaimana jika kamu sudah bahagia? Bagaimana jika kamu sudah tidak peduli? Bagaimana jika dia sudah terlambat? Pertanyaan-pertanyaan ini membuatnya diam. Di luar, dia mungkin terlihat baik-baik saja, masih tertawa, masih sibuk, masih menjalani hidup. Tapi di dalam, ada perang kecil yang terus terjadi. Antara keinginan untuk menghubungimu dan ketakutan, kehilangan sisa harga diri. Dan disinilah, penyesalan menjadi paling kejam, karena dia tahu, kalau saja dia bicara lebih awal, kalau saja dia berubah lebih cepat, kalau saja dia menghargai, saat kamu masih bertahan, semuanya bisa berbeda. Tapi waktu tidak berjalan mundur, dan kamu pergi tanpa menyisakan pintu terbuka untuk alasan-alasan lama. Kepergianmu yang tenang membuatnya tidak punya siapapun untuk disalahkan. Tidak ada amarahmu yang bisa dia jadikan pembenaran, yang ada hanya dirinya sendiri, dan kesadaran bahwa dia menyia-nyiakan sesuatu yang tidak akan mudah diganti. Dan saat seseorang kehilangan tanpa bisa mengakuinya, itulah saat penyesalan berubah menjadi beban. Beban yang dia pikul sendiri. Poin 5. Penyesalan terbesar datang saat kamu sudah benar-benar tenang. Ada satu momen yang paling menghantam perasaan seseorang, yang kehilanganmu. Bukan saat kamu pergi, bukan saat kamu berhenti menghubungi, tapi saat dia sadar, kamu sudah tenang. Ketenanganmu bukan ketenangan pura-pura, bukan topeng, bukan cara untuk terlihat kuat. Itu ketenangan yang lahir dari penerimaan. Dan justru disitulah penyesalan terbesarnya muncul.
Karena saat kamu tenang, dia tidak lagi punya peran. Tidak ada lagi pesan darimu yang menunggu balasan. Tidak ada lagi pertanyaan yang harus dia jawab. Kamu tidak membutuhkan reaksi apapun dari dirinya, dan itu membuatnya benar-benar merasa kehilangan. Dia mungkin melihatmu dari jauh, melihatmu baik-baik saja, melihatmu tersenyum, melihat hidupmu berjalan, dan di saat itu, penyesalan tidak lagi datang sebagai pikiran, tapi sebagai perasaan. Perasaan ditinggalkan, tanpa kesempatan memperbaiki. Orang sering berpikir, yang paling menyakitkan adalah melihat mantan bahagia, padahal yang lebih menyakitkan adalah melihat seseorang yang dulu sangat membutuhkannya, sekarang tidak lagi butuh. Ketenanganmu adalah bukti bahwa kamu sudah melewati fase berharap. Dan bagi dia, itu berarti satu hal. Kamu tidak lagi menunggunya berubah. Penyesalan ini berbeda dari rasa rindu sebelumnya. Ini bukan rindu ingin memiliki, tapi rindu yang bercampur rasa kalah. Karena dia sadar, dia kehilanganmu. Bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Dan penyesalan seperti ini tidak bisa ditebus. Dengan satu pesan panjang, tidak bisa disembuhkan. Dengan satu permintaan maaf. Karena yang hilang bukan hubungan, tapi kesempatan. Poin 6, saat dia mencoba kembali tapi kamu sudah berubah. Di fase ini, dia akhirnya melakukan hal yang dulu terlalu lama dia tunda. Dia mencoba kembali, bukan dengan langkah besar, bukan dengan keberanian penuh, tapi dengan cara yang ragu-ragu. Pesan singkat, sapaan ringan, pertanyaan basa-basi, yang menyimpan harapan besar. Dia datang, bukan karena yakin, tapi karena takut kehilangan sepenuhnya. Dan disitulah, dia menemukan kenyataan yang tidak pernah dia perhitungkan. Kamu sudah berubah. Bukan berubah menjadi dingin, bukan menjadi kasar, tapi berubah menjadi tenang. Tenang yang tidak lagi menunggu, tenang yang tidak lagi meminta, tenang yang tidak lagi menggantungkan bahagia pada responnya. Dia merasakan jarak yang aneh, bukan karena kamu menjauh, tapi karena kamu tidak lagi mendekat. Percakapan tetap sopan, nada tetap ramah, tapi kehangatan yang dulu selalu ada sudah tidak sama, dan itu lebih menyakitkan daripada penolakan langsung, karena dia sadar, dia tidak lagi memiliki tempat istimewa di hidupmu. Dulu, kamu berusaha mempertahankan. Sekarang, kamu hanya merespons seperlunya. Bukan karena dendam, tapi karena kamu sudah belajar menjaga dirimu. Di fase ini, dia mulai menyadari satu hal pahit. Dia datang terlambat ke versi dirimu yang dulu mau berjuang, dan versi itu sudah tidak tinggal di sini lagi. Usahanya untuk kembali tidak sepenuhnya ditolak, tapi juga tidak disambut dengan antusias, dan itu membuatnya harus menghadapi kenyataan. Beberapa pintu tidak ditutup dengan keras, tapi tidak lagi terbuka. Poin 7, penyesalan terakhir, saat dia harus merelakan. Ada satu fase yang tidak bisa dihindari oleh orang yang kehilanganmu. Bukan fase mencari, bukan fase mencoba kembali, tapi fase merelakan. Merelakan bukan tentang menyerah. Merelakan adalah saat dia sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan tanpa melanggar batasmu. Dan kesadaran ini datang dengan rasa yang berat. Di fase ini, dia akhirnya mengerti. Kamu pergi bukan untuk membuatnya mengejar. Kamu pergi karena kamu sudah terlalu lama bertahan. Tidak ada lagi alasan untuk menyalahkan keadaan. Tidak ada lagi orang ketiga yang bisa dijadikan kambing hitam. Yang tersisa hanya kebenaran sederhana. Dia terlambat, merelakan berarti menerima bahwa kamu bukan lagi miliknya, bukan untuk dijangkau, bukan untuk dipanggil kapan saja. Kamu sekarang adalah bagian dari masa lalu yang tidak bisa diubah. Dan ini menyakitkan karena dia kehilangan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah dia jaga dengan serius. Hal-hal yang dulu dia anggap pasti, kini menjadi kenangan yang tidak bisa disentuh lagi. Di fase ini, dia mulai menghargai hal-hal kecil yang dulu dia remehkan. Kesabaranmu, kehadiranmu, cara kamu tetap tinggal saat semuanya berat. Dan penyesalan itu datang bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tulus. Merelakan berarti dia harus hidup dengan satu kalimat yang terus berulang di kepalanya. Seandainya dulu, dan kalimat itu tidak punya akhir. Ini adalah penyesalan yang paling sunyi, karena tidak ada yang bisa diperbaiki, tidak ada yang bisa dikembalikan,
Hanya penerimaan bahwa kehilangan ini akan tinggal lama. Dan di saat dia belajar merelakanmu, kamu justru sedang belajar menjalani hidupmu dengan lebih ringan. Poin 8, mengapa pergi dengan tenang? Lebih menyakitkan daripada amarah. Amarah memberi penjelasan, teriakan memberi alasan, tangisan memberi ruang untuk membela diri. Tapi kepergian yang tenang tidak memberi apapun. Kamu tidak marah, tidak menuntut, tidak memaki. Kamu hanya berhenti, dan itu membuatnya tidak punya celah untuk merasa benar. Pergimu yang tenang memaksanya berhadapan langsung dengan dirinya sendiri, tanpa musuh, tanpa drama, tanpa pembenaran. Hanya kesadaran bahwa kamu pergi karena dia tidak menjaga. Itulah kenapa kepergian seperti ini lebih menyakitkan, karena ia menumbuhkan pertanyaan yang tidak bisa dia jawab dengan ego. Poin 9, dia setiap kehilangan kamu seketika, tapi kehilangan dirinya sendiri. Kehilanganmu tidak langsung terasa sebagai kesedihan besar. Yang hilang pertama adalah rasa berharga dirinya, karena dulu kehadiranmu menjadi bukti bahwa dia layak dicintai, meski tidak selalu berusaha. Saat kamu pergi, pantulan itu menghilang. Dia mulai meragukan dirinya, mulai bertanya, apakah dia pantas dipertahankan? Dan itu lebih menyakitkan daripada sekadar ditinggalkan. Kehilanganmu memaksanya bercermin, dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri tanpa topeng. Poin 10, penyesalan terberat itu datang tanpa penonton. Penyesalan terbesar tidak pernah terjadi di depan umum. Ia datang di kamar yang sepi, di malam yang panjang, di waktu-waktu sunyi. Tidak ada yang tahu betapa sering namamu muncul di pikirannya. Tidak ada yang tahu betapa sering dia membayangkan andai dulu. Dan penyesalan ini tidak mencari simpati. Ia sudah hanya ada. Diam. Berat. Karena kehilanganmu bukan kehilangan biasa. Itu kehilangan seseorang yang pergi tanpa meninggalkan kebencian. Penutup. Kamu pergi dengan tenang dan itu sudah cukup. Kamu tidak perlu menjadi keras untuk meninggalkan kesan. Kamu tidak perlu marah untuk didengar. Pergimu yang tenang sudah lebih dari cukup. Karena ia tidak hanya menutup satu hubungan, tapi membuka satu kesadaran. Kamu memilih dirimu sendiri, tanpa menjatuhkan siapapun. Dan itu bukan kelemahan, itu kedewasaan. Kalau hari ini kamu sedang belajar, pergi dengan tenang, ingat satu hal. Kamu tidak kehilangan apapun. Yang kehilangan adalah dia yang terlambat menyadari nilaimu. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Kalau narasi ini menemanimu malam ini, biarkan ia menutup hari dengan damai.